Hari ini saya akan melakukan sebuah eksperimen sederhana dalam bidang fisika, yaitu dengan judul bottle house. Alat bahan yang digunakan adalah alat-alat dan bahan-bahan yang mudah diperoleh di sekitar kita. Yang pertama adalah sebuah botol bekas yang berwarna transparan. Ini kebetulan yang saya miliki adalah yang seperti ini. Ini boleh diganti dengan botol yang lain. Yang penting transparan. Lalu yang kedua itu adalah pewarna makanan. Pewarna makanan ini boleh warna apa saja. Nah, yang penting di sini adalah tujuan dari penggunaan pewarna ini adalah untuk mewarnai airnya sehingga berwarna. Lalu yang berikutnya itu adalah air biasa. Air biasa itu air dingin, yang penting bersih ya. Airnya bersih. Dan yang berikutnya adalah air panas. Nah, air panas ini saya pakai dari termos ya. Panas, dan kemudian secangkir ya. Cangkir ini digunakan untuk menuangkan air panas dari termos, kemudian kita pindahkan ke botol yang transparan. Nah, kalau semuanya sudah lengkap, maka yang harus dilakukan adalah air biasa, air dingin itu dimasukkan ke piring, sebuah piring seperti ini. Lalu kemudian air ini diwarnai dengan menggunakan pewarna ya. Warnanya apa saja boleh. Nah, secukupnya, yang penting bisa berwarna airnya. Lalu kalau sudah selesai dicampur airnya, botol ini diisikan air panas ke dalamnya. Ya, kita isikan air panas secukupnya. Lalu kemudian kita tutup lagi termosnya. Kemudian kita, kebetulan ini kan kecil ya, jadi kita pakai cangkir ini untuk membantu sehingga airnya tidak tumpah. Oke, ini sudah, ini air panas yang ada dalam botol ini. Nah, kemudian air panas ini kita keluarkan lagi. Nah, ini hanya bermanfaat untuk memanaskan botol ini, sehingga udara di dalam botol nanti setelah kita keluarkan airnya itu suhunya lebih tinggi untuk eksperimen kita selanjutnya. Oke, ini kita diamkan beberapa saat ya, air di dalamnya. Lalu kemudian kita kembalikan air panasnya seperti ini ya, kita kembalikan, kita kosongkan botolnya. Lalu botol ini kita letakkan di dalam air yang sudah berwarna tadi. Kemudian kita akan mengamati apa yang akan terjadi dengan botol ini ya, apa yang akan terjadi ya. Silahkan kita menantikan. Kita nantikan beberapa saat. Oke, coba perhatikan di sini terdapat perbedaan permukaan air di piring dan di dalam botol. Ya. Jadi kelihatannya seperti botol sedang menghisap air yang ada di dalam piring. Nah, jadi manfaat dari kita mewarnai air tadi adalah supaya kita bisa membedakan
permukaan air di piring dengan permukaan air yang ada di dalam botol tadi. Oke. Ya, jadi ini adalah hasil eksperimen dari apa yang sudah saya sebutkan sebelumnya dengan judul Bottle House, di mana botol ini sepertinya minum air yang ada di dalam piring dengan sendirinya. Mengapa fenomena ini bisa terjadi? Nah, tadi kita sudah melihat bahwa botol ini diisikan air panas. Setelah itu air panasnya dituangkan kembali ke dalam cangkir. Nah, tapi wadah ini atau botol ini masih tetap panas. Nah, akibatnya udara yang kembali menggantikan air panas tadi itu pun menjadi panas. Nah, karena udara di dalam botol ini panas, mengakibatkan volume udara yang ada dalam botol ini pun menjadi lebih besar, atau dalam fisika dikenal dengan istilah pemuaian. Jadi udaranya memuai. Nah, karena udaranya memuai atau volumenya menjadi lebih besar dari semula, maka tekanan udaranya pun menjadi lebih rendah atau lebih kecil. Nah, setelah itu kan botolnya kita celupkan ke dalam air yang berwarna ini dengan mulut yang terbukanya itu menghadap ke bawah. Nah, ini artinya bahwa udara di dalam botol ini terhubung dengan lingkungan luar melalui air ini. Nah, kita mendiamkan sesaat. Nah, lama-kelamaan suhu dari udara di dalam botol ini itu mulai turun untuk sama dengan lingkungan sekitarnya. Nah, karena udaranya mulai turun, volume udara di dalam botol yang tadinya itu membesar itu kemudian menyusut. Nah, karena volume udaranya menyusut, maka penyusutan volumenya itu digantikan oleh air yang ada dalam piring ini. Nah, sehingga kita melihat bahwa airnya itu seperti terhisap ke dalam botol. Nah, sampai sejauh mana air ini akan terhisap, sampai kapan terjadi keseimbangan tekanan udara di dalam botol dengan di luar botol. Artinya air ini akan naik mendesak udara ini sampai saat di mana tekanan udara dalam botol sama dengan tekanan udara di luar botol. Hal ini sejalan dengan konsep gas ideal, di mana suhu sejumlah gas jika ditingkatkan maka volume gas tersebut akan bertambah. Demikian pula tekanannya itu akan semakin kecil seiring dengan pertambahan volume gas tersebut. Demikian penjelasan tentang eksperimen ini, bisa dicoba di rumah, bisa bermain sambil belajar tentang fisika. Oke, sampai jumpa.